Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjing. Bertemu lagi dengan saya, Haris Salahuddin Bayhaqi, di mata pelajaran bahasa Sunda. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, kali ini, kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang bagaimana kita belajar di mata pelajaran bahasa Sunda. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari di bahasa Sunda ini. Kenapa kalian belum paham dan belum bisa berbicara bahasa Sunda dan belum bisa mengartikan apa yang diucapkan ketika orang yang sedang berbicara bahasa Sunda. Jadi karena emang kita ini perlu pemahaman dan pengertian untuk berbicara bahasa Sunda. Nah, jadi makanya susah untuk belajar bahasa Sunda ketika mau belajar namun tidak mengerti apa yang diucapkan, apa yang dipelajarinya. Maka dari itu di sini Bapak akan bahasanya akan campuran antara Indonesia dan bahasa Sunda, akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda biar kalian bisa dimengerti juga. Biar bisa kalian pahami. Oke, baik, sesuai dengan kurikulum yang akan dipelajari pada mata pelajaran bahasa Sunda ini adalah materi anu arek diajarkan atau materi yang akan diajarkan. Yang pertama adalah girang acara atau panata acara, atau juga bisa disebut dengan MC atau moderator. Kemudian yang kedua ada adat istiadat di Pelemburan, itu adalah sebuah adat di perkampungan. Kemudian ada pakeman bahasa untuk melancarkan bahasa. Kemudian ada yang keempat, nulis laporan kegiatan, yaitu menulis kegiatan kita sehari-hari, menulis laporan atau kejadian yang telah terjadi. Kemudian ada yang kelima, baca novel atau membaca sebuah novel. Kemudian yang keenam ada metakeun drama Sunda atau mempraktikkan, mempelajari, membuka yang namanya bahasan tentang drama bahasa Sunda. Itu yang akan kita pelajari di kesempatan ini. Kemungkinan kita bahas satu persatu dulu. Di semester ini kita akan bahas 6-6-nya, tapi kita akan bahas per babnya. Yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang girang acara atau panata acara. Sebelum mempelajari panata acara, bab kita yang akan kita pelajari, yang pertama, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya. Oke, terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Panata acara atau pembawa acara. Naon ari panata acara jeung penumbu catur teh? Panata acara dan penumbu catur, pembawa acara dan moderator. Nah, kalau panata acara itu pembawa acara, kalau moderator itu adalah moderator seorang yang mengatur dalam sebuah berjalannya acara. Nah, di sini ada yang dijelaskan menggunakan bahasa Sunda. Tangtu geus apal naon anu disebut panata acara atau panumbu catur. Nya panata acara mah MC atau Master of Ceremony, tea anu sok ngatur lumangsungna hiji acara, sedangkan panumbu catur mah moderator anu sok ngatur lumangsungna hiji sawala atau diskusi, seminar, lokakarya jeung sajabana. Tah dina pangajaran ieu murid bakal diajarkeun sagala rupa hal anu patali jeung kegiatan panata acara jeung panumbu catur. Nah, jadi kalau MC itu atau panata acara itu adalah Master of Ceremony atau pembawa acara, atau MC yang suka mengatur suatu acara. Kemudian berbeda dengan moderator. Kalau moderator itu bedanya membawakan acaranya. Jadi perbedaannya itu antara pembawa acara dan moderator itu tergantung acara yang akan
bawakannya. Kalau moderator itu di sebuah diskusi, seminar, lokakarya yang sajabana dan seterusnya dan yang lainnya ya. Jadi untuk pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya sebuah pembawa acara, seorang pembawa acara dan seorang moderator. Kemudian tugas utama penata acara atau pembawa acara di sini jelaskan menggunakan bahasa Sunda. Penata acara umpamana dina bahasa Indonesia sok disebut pembawa acara, dina bahasa Inggris sok disebut MC, Master of Ceremony. Pancan atawa tugas penata acara nyaeta mimpin jeung ngarahkeun lumangsungna hiji acara. Tugas utama dari pembawa acara ini adalah untuk memimpin berjalannya sebuah acara, timimiti bubukan nepi ka penutup dari awal pembukaan sampai ke penutup. Nyieun jeung nepikeun susunan acara anu aya dina eta acara. Nah, membuat sebuah susunan acaranya dari mulai pembukaan, mukadimah sampai penutup, doa penutup. Itu semua susunan acaranya dibuat oleh seorang MC atau pembawa acara. Nitah ka unggal jelema anu rek ngeusi acara seperti nepikeun biantara atau mintonkeun acara kesenian jeung sajabana ti eta. Nah, jadi menyuruh pembawa acara ini menyuruh untuk mempersilahkan kepada yang akan mengisi acara untuk seperti menyampaikan sebuah pidato, mementaskan sebuah kesenian dan juga yang lainnya. Kemudian panata acara miboga tugas anu penting pikeun sukses jeung lancarna hiji acara dilumangsungkeun. Nah, seorang penata acara ini mempunyai tugas yang sangat penting. Kalau tidak ada penata acara atau pembawa acara, maka tidak akan berjalan dengan sukses sebuah acara ini, karena tidak ada yang mengaturnya. Sebab gitu, penata acara jeung panumbu catur dina hiji acara sok disebut girang acara. Nah, jadi dalam sebuah acara, pembawa acara atau moderator itu di satu acara suka disebut yang namanya girang acara. Bahasa Sunda itu girang acara. Girang teh artinya pamimpin atau pemimpin. Jadi girang acara teh kira-kira artinya sarua jeung pamimpin acara. Jadi sebuah pemimpin acara yang memimpin acara yang mengendalikan semua acara itu adalah seorang pembawa acara atau MC. Nah, kemudian cara membuat teks susunan acara. Nah, ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Semua ini tergantung kepada acara apa yang akan kita bawakan. Ya. Jadi diantaranya secara global saja di sini ada yang pertama mengucapkan salam dan mukadimah seperti puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam seperti itu diadanya di mukadimah. Kemudian menyapa para hadirin yang hadir seperti orang-orang yang terhormat, tamu undangan segala yang hadir di acara tersebut. Dan yang ketiga memperkenalkan diri sebagai pembawa acara. Perkenalkan, saya adalah Rusuluddin Baihaqi yang akan membawakan sebuah acara perpisahan seperti itu, perpisahan kelas 3 SMP, kelas 9 SMP gitu misalkan ya. Tuh. Kemudian yang keempat menyebutkan susunan acaranya. Nah, susunan acaranya diantaranya yaitu pembukaan, sambutan, acara pokok, kesimpulan, dan doa. Nah, tergantung bagaimana dan seperti apa acaranya. Acara apa yang akan kita bawakan, entah itu sebuah perpisahan kelas 9 atau sebuah acara formal seperti diskusi ataupun acara-acara rapat. Nah, itu tergantung sebuah MC dan sebuah acara yang akan dibawakannya seperti apa. Itu diantaranya. Untuk materi yang lebih komplitnya kalian bisa pelajari di blog saya. Nanti akan saya share blognya di deskripsi di channel saya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang, dan kita masih akan tetap membahas dengan yang namanya pembawa acara dan penumbu catur. Sekian dari saya, kurang lebihnya